kamu kelompok A dan kalian kelompok B. Kelompok A membahas tentang tantangan dakwah dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan kelompok B membahas tentang menginternalisasikan nilai-nilai positif pada Abu Bakar As-Siddiq. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta kelompok A satu presentasikan hasil diskusinya ke depan. Aktif. Selamat baca. Tantangan dakwah dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi pada pemerintah Madinah sepeninggal Rasulullah mereka berasal dari suku Hijaz dan Najd. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakin penyembahan berhala. Mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dengan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama. Pemerintahan Abu Bakar menyelesaikan persoalan tersebut dengan perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Khalid bin Al-Walid merupakan panglima yang berjasa dalam perang Riddah. Selanjutnya adalah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13, tepatnya 22 Agustus 634 Masehi. Ia meninggal di usia yang sama dengan Rasulullah, yaitu 63 tahun. Ia mengalami sakit demam selama beberapa hari sebelum wafat. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada sore hari
Setelah matahari terbenam, dia di makamnya pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad. Sebelum wafat Abu Bakar berwasiat agar dikafani dengan pakaian yang bisa dipakainya sehari-hari dan dimandikan oleh istrinya Asma inti Umais dan anaknya Abdurrahman dan Aisyah yang mendampingi Abu Bakar. Akhir hidupnya Abu Bakar meminta agar anaknya itu menyerahkan seorang hamba unta penyiram tanaman, sepotong kain unta menghasil susu, dan wadah untuk mencelup makanan kepada Umar bin Khattab. Ketika dirinya wafat, maka Aisyah langsung memberikan untuk semua kepada Umar. Sesaat setelah sang ayahanda wafat. Selanjutnya kelompok B, silakan presentasikan diskusinya. Menginternalisasikan nilai-nilai positif Abu Bakar. 1. Sikap rendah hati. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang rendah hati, selalu berpenampilan sederhana, baik sebelum maupun ketika menjadi khalifah. Sebagai seorang khalifah, dia tidak menggunakan singgasananya untuk kepentingan pribadi. 2. Berhati tenang. Sikap dan pembawaannya yang selalu tenang melekat dalam diri Abu Bakar. Hal ini terlihat ketika Rasulullah wafat. Pada saat itu semua orang bingung dan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Beliau langsung datang dan menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW, kemudian menciumnya. Seraya berkata, maut yang telah ditakdirkan Allah bagi Anda telah sekarang Anda rasakan. Setelah itu Anda tidak akan menemui kematian untuk selama-lamanya. Wajah Rasulullah kemudian ditutup kembali, lalu keluar menemui kaum muslimin. Seraya berkata, hai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Sikap ketenangan Abu Bakar inilah yang menjadikan suasana menjadi tenang, sehingga umat yang resah bahkan tidak bisa menerima kenyataan akan wafatnya Rasulullah SAW menjadi tenang kembali. 3. Mempunyai sikap penyabar. Salah satu sikap istimewa yang dimiliki Abu Bakar adalah selalu sabar dalam menjalani berbagai masalah. Sabar menghadapi cercaan, hinaan, dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dia satu-satunya sahabat yang selalu mendampingi Nabi, baik pada saat senang maupun susah, terutama ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habsyi lalu atau Madinah, dan sikap ini terlihat ketika menjadi khalifah. 4. Bersikap adil dan suka bermusyawarah. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar hendak memerangi pasukan Romawi. Abu Bakar memanggil Ali, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi
Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk membahas mengenai penyerangan tersebut. 5. Bersikap dermawan. Seluruh harta benda Abu Bakar dipertaruhkan untuk kepentingan dan kemajuan Islam. Bahkan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak 5 atau 6.000 dirham untuk bekal perjalanan. 6. Perhatikan kaum yang tertindas. Abu Bakar tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya untuk membantu kaum du'afa yang tertindas oleh majikannya. Di antara budak yang telah dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar adalah A. Bilal bin Rabah, budak dari Ubayyah bin Khalaf. B. Abu Hukaifah, budak dari Safwan bin Ubayyah. C. Amir bin Fairah, budak dari Tufail bin Abdullah al-Azdi. D. Labibah, budak dari Bani Muhammad bin Habib Adi. 7. Selalu membela dan membenarkan berita dari Rasulullah. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan orang tua. Setelah beliau memeluk agama Islam, dia berhasil mengajak teman-temannya memeluk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Abdullah Rahman bin Auf, bin Ubaidillah, Sa'ad bin Apa Wasubair bin Awam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, dan Arqam bin Abil Arqam. Pada waktu peristiwa hijrah mereka melakukan orang yang pertama membenarkan kepercayaan akan peristiwa Isra Mi'raj. Di saat banyak orang yang tidak percaya, sehingga saat itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya yang percaya atau membenarkan sejak saat itu. Itulah Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Oke, tadi sudah ditampilkan ya semua dari kelompok-kelompoknya. Sekarang Ibu tanya, dari materi tentang Abu Bakar ini apa yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Berhati tenang, selalu punya sikap penyabar, bersikap adil, bersikap bermusyawarah, bersikap dermawan,
Jadi